people don't care how much you know until they know how much you care. Bahwa bukan hanya sekedar mengetahui, tapi memperhatikan dengan seksama itu menjadi kunci sukses bagi para sales yang hebat. Hai, 10,000 Warriors, semangat pagi. Semangat pagi untuk kita semua. Yes, ketemu lagi bersama saya dan Pak Darmadi Darmawangsa. Thank you Pak David. Yes, Pak Darmadi, hari ini kita bawa topik apa nih Pak? Udah masuk sales mantra ke-24. Sales mantra ke-24 Yes. ya. Kita masih berfokus kepada customer kita ini. Dan customer kita ini makin lama makin banyak pilihan Pak David. Kalau kita tidak merawat dengan baik, dengan pakai hati gitu ya, bukan pakai hanya akal sehat saja, seringkali dia bisa berpindah ke lain hati gitu ya. Jadi sales mantra ke-24 itu mengatakan people don't care how much you know until they know how much you care. Artinya Iya. apa? Iya. Bisa dijabarin? Ya, pada dasarnya customer kita tuh tidak peduli gitu ya. Berapa banyak yang kita tahu, informasi yang kita tahu, tapi yang terutama yang dia peduli adalah bagaimana kita memperhatikan kebutuhan mereka. Oke. Ya, saya mulai dari kadang-kadang kalau saya melihat ada produk handphone ya, saya ada beberapa kali contoh handphone ya, dan zaman sekarang handphone tambah lama tambah canggih. Ya, tambah lama tambah canggih, dan jujur saya pribadi ketika ngutak-atik handphone juga banyak feature-feature yang saya juga nggak gitu paham gitu. Tapi so what, saya hanya pakai aja handphone. Nah, saya hanya mau katakan jika Anda adalah seorang sales penjual handphone, dan ketika seandainya ada kakek nenek usia 70 tahun datang dan ingin beli handphone, kira-kira apa yang Anda akan tawarkan kepada kakek nenek ini? Apakah Anda akan langsung lompat ya memberikan handphone yang termahal, handphone yang tercanggih, atau mungkin ada pilihan yang lebih cocok untuk kakek nenek ini? Kadang-kadang banyak marketing merasa sudah mengetahui customernya. Oh, customer ini butuh ini, customer ini butuh ini. Namun Pak David, kalau kita tidak nanya, kita tidak gali lebih dalam, jangan-jangan kita salah memberikan apa yang dibutuhkan kakek nenek. Ambil contoh nih Pak David, ambil contoh nih. Kalau Pak David adalah seorang sales handphone gitu ya, kemudian ada kakek nenek datang umurnya 70 tahun ke atas. Kira-kira aja nih Pak David, handphone jenis apa sih yang cocok untuk kakek nenek yang umurnya 70 tahun ke atas? Saya mulai mikir mungkin yang teksnya gak besar. Teksnya besar, tombolnya besar mungkin ya. Mungkin tidak terlalu banyak mereka butuhkan kali ya untuk kakek nenek. Kira-kira fiturnya ya palingan mungkin make a phone call ya, kemudian mungkin kirim WhatsApp mungkin ya, kirim gambar gitu. Mungkin hanya sekitar gitu ya. Nah, dengan pola pikir Pak David tadi, Pak David tentu akan memberikan satu jenis handphone yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kakek ini. Tapi Pak David akan kaget ketika Pak David menggali lebih dalam. Sebenarnya handphone ini dibutuhkan untuk siapa? Ternyata dia mau memberikan hadiah kepada cucunya yang umurnya 15 tahun. Tentu lain dong produknya. Sangat berbeda. Dan ini sering terjadi. Karena orang-orang sales sering menebak, sering menduga kebutuhan pelanggannya tanpa melakukan penggalian yang lebih dalam. Dan hal ini seringkali yang membuat orang tidak simpati dengan kita. Merasa kita tidak care, kita just know them. Ini yang menarik bagi saya, ada satu pengalaman mungkin beberapa bulan yang lalu gitu ya. Saya lagi ada acara conference gitu ya dengan pemilik kantor, agent-agent ya di awal tahun Pak David. Ya, waktu makan siang saya lagi makan siang berdiri. Saya tidak sengaja mendengar pembicaraan dua leader di belakang saya gitu ya, ibu-ibu gitu ya. Mereka yang leader pertama mulai curhat gitu. Dia bilang, tahu nggak? Saya punya agent yang hebat di kantor saya, kemarin barusan meninggalkan kantor saya. Saya kaget juga mendengar hal itu. Karena bagi saya nih, kantor broker zaman sekarang nih, agent-agent top itu kan penting di-maintain ya. Namun kadang-kadang ada hal-hal yang membuat mereka pergi begitu saja. Tapi saya nggak banyak ngomong, saya terus dengar apa yang terjadi percakapan dua leader ini. Kemudian ibu ini mulai curhat mengatakan begini, tahun lalu kami membuat sebuah program gitu ya, bagi marketing yang bisa mencapai target tertentu, mendapatkan hadiah motor gitu Pak ya. Nah, singkat cerita, agent tersebut mendapatkan hadiah itu dan dia entitled untuk dapat motor itu karena pencapaian targetnya bagus begitu. Namun ketika dia datang ke kantor dan dia mulai menagih hadiahnya itu, ketika pemilik kantor ingin memberikan hadiah itu kepada dia, dia bilang, Bu, saya nggak mau ambil motornya. Ya biasalah orang sales, saya pengen mentahnya aja begitu. Dan memang
sudah dipersiapkan karena banyak marketing seperti itu. Senangnya mentah. Mereka orang-orang kayak orang Jepang gitu Pak, makan sashimi mentah. Lebih enak mentah. Orang agent itu kayak orang Jepang gitu ya. Senangnya mentah gitu ya. Dan memang sudah ada aturan Pak. Sudah ada aturan bahwa kalau hadiah diambil dalam bentuk cash, ya hadiahnya mesti dipostpone setahun. Jadi supaya membuat orang tuh ngambil hadiahnya. Tujuannya sebenarnya gini, dapat motor dipakai, wah enak ya dipakai motor, ini karena saya mencapai, jadi tambah semangat gitu. Ya, sebenarnya berusaha dihindari untuk dapat hadiah cash. Sehingga kalau ada pun yang ngotot, hadiah cash diambil tahun depan gitu ya. Nah, singkat cerita namanya juga marketing. Ketika belum dapat motornya mungkin oke-oke aja. Tapi ketika sudah berhak mendapatkan motor, pikirannya mulai berubah gitu kan ya. Dia menuntut mentahnya dan kalau bisa mentahnya saat itu juga. Iya, marketing ini kan kayak bayi sehat gitu kan ya. Udah dapat hadiah pengen ambil gitu ya. Tapi leader ini berusaha mau mengajarkan sesuatu kepada seluruh marketingnya. Jadi nggak boleh ubah-ubah aturan. Karena ubah-ubah aturan nanti yang lain bisa ngomel gitu ya. Singkat cerita terjadilah negosiasi yang sengit ya. Ya karena ya yang satu ngotot gitu kan ya. Akhirnya mereka bertemu di tengah. Syukur nih Pak David. Akhirnya ketemu 50% diambil sekarang cashnya, 50% 6 bulan lagi. Jadi sudah ada kompromi ya. Jadi sudah ada kompromi ya. Nah, namun masalahnya adalah marketing ini dari kantor pulang ke rumah ngobrol dengan pasangannya begitu ya. Namanya biasanya ketika udah ngobrol sama pasangan banyak hal yang berubah gitu kan ya. Banyak hal yang berubah dan akhirnya besoknya datang dan balik lagi ke negosiasi awal. Dia meminta cash di depan aja semuanya begitu. Dan ya memang dengan berat hati akhirnya leader itu tidak bisa menerima permintaan agent itu dan agent itu mundur. Nah, ketika mereka lagi ngobrol di belakang nih dua leader ini, saya mendengar mereka ngobrol itu. Kemudian saya tidak tahan dan akhirnya saya bilang, Bu, kalau boleh Ibu tidak keberatan, boleh nggak saya call marketing tersebut? Mungkin dia sudah mengundurkan diri, tapi who knows? Saya ngobrol dengan dia, siapa tahu ada kecocokan. Yang menarik bagi saya adalah si ibu ini kaget ketika saya menawarkan diri untuk meng-call marketing tersebut. Dia bilang, "Loh, Pak, pertama ini marketing saya bukan marketing Pak Darmadi." Kemudian Pak Darmadi juga nggak kenal dia. Kan Pak Darmadi punya agent banyak sekali kan, ribuan ya. Ya, dan apa benar Bapak mau telepon dia? Jangan-jangan nanti kepalanya gede gitu Pak. Kemudian saya tersenyum sama ibu itu, saya mengatakan, Bu, kalau hanya sekedar courtesy call aja bagi saya nggak ada masalah. Bagi saya ketika saya ngobrol dengan orang, namanya juga manusia, saya berusaha meletakkan ego saya di samping. Dan saya berusaha duduk sejajar dengan orang itu. Dan nothing to lose, I'll try. Kalaupun dia mau, it's gonna be good. Kalaupun dia nggak mau, nggak ada masalah bagi saya. Gitu ya. Kalau Bapak call dia? Iya, tapi saya serahkan kepada ibu ini. Kalau ibu mau saya call, ya kan? Nah akhirnya pada malam harinya ibunya telepon saya bilang, Pak, nggak usah di-call lah Pak. Saya rasa memang orangnya mungkin nggak cocok untuk tim saya. Dan saya bilang, it's okay, thank you. Nah ini poin yang saya mau katakan Pak David. Saya bukan hanya sekedar menjadi orang yang hanya sekedar tahu masalah. Tetapi care itu adalah sesuatu yang lebih dalam lagi. Agar supaya orang sadar bahwa kita tuh berusaha membantu mereka tulus gitu. Makanya ada pepatah yang bagus mengatakan, care is not just empathy. Ya. Care itu, perasaan care itu bukan sesuatu yang hanya empati. Walaupun itu adalah empati. Tapi care is a taking risky action to make things happen even we are losing our ego. Jadi kadang-kadang bagi kita dengan melakukan care yang seperti begitu, ya orang akan appreciate dengan kita dan berharap relationship itu akan lebih panjang. Jadi teman-teman, Sales Mantra ke-24 ini mengajarkan kita bahwa bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi memperhatikan dengan seksama itu menjadi kunci sukses bagi para sales yang hebat. Luar biasa. Thank you Pak Darmadi pembahasannya. Teman-teman, sekali lagi saya mau remind Anda untuk join ke fanpage kami di 10,000 Warriors. Linknya ada di bawah ini. Dan sampai ketemu bersama saya dan Pak Darmadi. All the best untuk kita semua. 10,000 Warriors.